Halo teman-teman di sini. Kelompok 3 ingin menjelaskan tentang two sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Mas Dwi Agung Prasetyo dengan NIM akhir 047 dan rekan saya Rizky Rahmatillah. Pertama dengan NIM akhir 079, Rifkia Zaku Yaumulalam dengan NIM akhir 132, Restu Mahardika dengan NIM akhir 034, dan yang terakhir Randy Syahputra Riyadi dengan NIM akhir 034. Nah, langsung saja teman-teman simak baik-baik videonya. Apa itu uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen? Sebelum mengenal lebih jauh mengenai uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen, Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji bebas distribusi untuk membandingkan dua distribusi empiris berdasarkan selisih antara dua fungsi distribusi tersebut. Oleh karenanya, pada uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen, Anda akan dapat menguji perbedaan parameter untuk mengetahui apakah dua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Jenis uji Kolmogorov-Smirnov yaitu ada dua. Yang satu adalah uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Uji ini dapat digunakan apabila terdapat satu variabel yang telah mengikuti suatu distribusi tertentu atau tidak selalu berdistribusi normal. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen. Uji ini digunakan apabila variabel memiliki distribusi yang identik di kedua populasinya. Syarat uji Kolmogorov-Smirnov. Beberapa syarat yang harus Anda penuhi jika ingin melakukan pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov ialah: 1. Data berjenis interval atau rasio, dan yang kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kelebihan dan kekurangan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen antara lain: yang pertama, lebih sederhana dibanding dengan metode pengujian 2 sampel independen yang lain. Yang kedua, cocok digunakan untuk pengujian dengan ukuran sampel sedang. Sedangkan kekurangan dari uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen antara lain: yang pertama, hanya berlaku untuk distribusi kontinu, dan yang kedua, cenderung lebih sensitif di daerah pusat distribusi daripada di daerah ekor atau di ujungnya. Selanjutnya, statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Misalkan saya memiliki X1 sampai XM serta Y1 sampai YN sebagai sampel acak independen dengan fungsi distribusi F dan G dan memenuhi asumsi. Di A1, pengamatan X1 sampai XM merupakan sampel acak dari populasi kontinu 1. X saling independen dan distribusikan secara identik. Pengamatan Y1 sampai YN merupakan sampel acak dari populasi kontinu 2. Y saling independen dan terdistribusi identik. Di A2, X dan Y saling independen. Selanjutnya, kita merumuskan hipotesis. H0 di H0 Ft sama dengan Gt. Untuk semua T, tidak terdapat perbedaan antara fungsi distribusi F dengan fungsi distribusi G untuk semua nilai T. Untuk H1-nya, Ft tidak sama dengan Gt. Setidaknya untuk satu T, terdapat satu perbedaan nilai T antara fungsi distribusi F dengan fungsi distribusi G. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikasinya atau alfanya. Taraf signifikasinya yang digunakan pada nilai 10%, 5%, atau 1%. Yang ketiga, kita akan menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian dapat ditentukan berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov. H0 ditolak apabila KD max lebih dari KD tabel, dan H0 diterima apabila KD max lebih kecil atau sama dengan KD tabel.
Selanjutnya, fungsi empiris distribusi dari sampel X dan Y didefinisikan untuk setiap nilai T. Sebagai berikut, untuk mengetahui perbedaan di antara kedua fungsi distribusi, maka Anda juga perlu untuk menetapkan nilai dari fungsi berikut. Nah, selanjutnya kita menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan perhitungan dan kriteria pengujian. Nah, selanjutnya kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov di SPSS. Di sini ada contoh soal tertulis sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah contoh datanya. Pada halaman variable view kita tambahkan data variabelnya, yaitu salesman dan juga kelompok. Pastikan data tipenya numerik. Lalu pada bagian value, kita input value 1 untuk label pelatihan dan juga value 2 untuk label tanpa pelatihan. Kita add dan juga OK. Setelah itu kita masuk ke halaman data view. Kita copy data pelatihan yang dari salesman, kita masukkan ke salesman, dan juga data tanpa pelatihan kita copy dan letakkan di bawahnya. Kemudian masukkan data numerik 1 dan juga 2 di bagian kelompok. Selanjutnya kita masuk ke analyze, kemudian non-parametric test, lalu pilih legacy dialogues, kemudian pilih yang 2 independent samples. Di sini masukkan salesman ke dalam test variable list, buka grouping variable, lalu define variable. Bagian grup 1 inputkan nilai 1 dan grup 2 inputkan nilai 2, lalu continue. Bagian test table kita centang Kolmogorov-Smirnov Z dan tidak centang main with new. Kita OK, maka hasil tes sampel Kolmogorov-Smirnov test telah tertampil. Terlihat bahwa pada kolom assumption 2 Thailand untuk diuji dua sisi adalah 0,001. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik.